saya tuntaskan ya pengkulikan atau pembahasan debat Perdana Capres untuk Pemilu 2024 part 4. Ini adalah momen dimana antara Anies dengan Ganjar ya, soal IKN ya. Momen yang memorable juga di sini, dimana Ganjar menanyakan tentang status atau posisi IKN di kubunya paslon 1 itu, yang selalu konsepnya itu adalah perubahan, yang dimana menurut saya nanti itu saya bisa berkesimpulan bahwa perubahannya Anies itu adalah tidak meneruskan IKN yang menurutnya adalah programnya Jokowi. Kemudian jawaban responnya Anies soal IKN adalah itu adalah kesalahan Jokowi yang tidak menyelesaikan persoalan DKI Jakarta dengan memindahkan secara singkat gitu ya, menyelesaikannya dengan memindahkan ibu kota ke IKN. Nah, di sini yang saya bilang bahwa Anies juga tidak mau terjebak soal posisinya IKN itu. Kalau seandainya dia menang nanti itu terjebak akan diteruskan atau tidak. Pokoknya yang setahu saya ya, dia tidak bisa menjawab itu si Aniesnya. Malah setelah debat beberapa yang di jurkamnya itu mengatakan memang ibu kota tetap di DKI Jakarta. Itu aja yang memorable dari Anies dan Ganjar ya. Nah, kemudian ada salah satu yang memorable juga, di mana ini antara paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 tentang korupsi ya, di pertanyaan expert ya. Ini juga haha momen juga, misalnya seperti tentang korupsi itu paslon 1 akan membuat dimiskinkan apa ya, kalau tidak salah ya, dimiskinkan aset atau penyitaan aset, atau dimiskinkan lah yang koruptor itu. Kemudian paslon 3 juga mengatakan akan selain juga memiskinkan, dia akan juga memenjarakan ya koruptor itu di Nusa Kambangan lah, seperti itu. Dan paslon 2 itu akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kemudian Prabowo juga setuju apa yang akan dilakukan paslon 1 dan paslon 3 ya, soal koruptor itu harus disita asetnya atau memiskinkan koruptor itu, dan juga memenjarakan mereka di Nusa Kambangan. Di sini banyak juga yang mengatakan kelemahannya Prabowo adalah ketika merespon sesuatu yang samaan dengan apa yang dikatakan oleh paslon 1 dan paslon 3 ya. Kemudian sepertinya saya melihat wajah Prabowo di soal korupsi itu, walaupun banyak moderatornya bilang masih banyak waktu, tapi dia bilang cukuplah, enough gitu, tapi dia masih mikir gitu loh. Nah, saya menganalisa Prabowo mikir itu, apakah haha momennya itu, apakah dia mikir kita ini kan sebenarnya di pasangan kita masing-masing ini kan ada koruptor, seorang koruptor juga gitu loh. Kok bisa-bisanya seorang koruptor itu ingin mencari hukumnya itu baiknya gimana gitu loh. Itu haha momen tersendiri bagi saya melihat dan menganalisa wajah Prabowo yang kelihatannya speechless itu ya. Oke, itulah momen-momen yang
saya bisa ingat ya, memorable bagi saya, makanya saya menganalisanya ya. Di mana interaction antara paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Sebelum saya tutup pembahasan debat perdana Capres untuk pemilu 2024 itu, saya ingin mengkritik ya untuk masing-masing paslon ya. Dimulai dari paslon 1, yaitu Anies ya. Kritikan saya itu tolong dikurangi sok pintarnya itu ya. Jadi nanti tidak ada hashtag buat dia itu menolak pintar, terlalu kepintaran, tapi tidak ada apa-apanya gitu ya. Nanti malah ada yang bilang menolak tolak angin gitu ya, bablas anginnya gitu. Jadi banyak juga tuh yang beredar di medsos itu bahwa Anies itu hanya retorika aja yang dia katakan ya. Pernyataan Anies yang suka kontradiksi seperti isunya etika di MK kepada Prabowo itu bahkan dibalas oleh Prabowo ketika setelah debat ya, soal dasmu etik itu ya, dimana dia mempertanyakan etika Gibran menjadi wakilnya Prabowo itu. Nah, di media sosial itu banyak sekali pernyataan Anies ketika sebelum menjadi gubernur itu. Dia kan ikut ke Jokowi sebagai Menteri Pedanka ya, pendidikan dan kebudayaan itu, dimana dia tidak beroposisi. Tapi setelah dia dipecat oleh Jokowi, kemudian dia menganggur dan tidak ada pekerjaan. Nah, ketika itu ada pemilihan gubernur, dia diusung, dia mencalonkan diri dan tidak masuk partai ya. Dia itu hanya mendompleng aja ke partai lain untuk bisa menjadikan dia gubernur DKI aja, sudah melalui proses oposisi itu juga ya. Itu yang menjadi kontradiksi dia itu selalu ya. Itu juga dikurangi, atau juga harus dipikirkan sebelum membuat pernyataan itu kepada lawan itu, harus dipikirkan apa efek baliknya gitu aja. Itu kritikan soal paslon 1 ya. Kemudian tentang Prabowo paslon 2 itu, mengurangi pernyataan saya setuju dengan paslon 1 dan paslon 3. Ya memang setuju, tapi diganti dengan kata lain atau dengan pembicaraan apa yang sama aja, yang sama dengan paslon 1 atau paslon 3 itu. Jadi sehingga tidak mengulangi saya setuju, tapi sama gitu loh. Kemudian Prabowo itu harus juga menyerang, jangan memikirkan akan efeknya nanti. Tapi memang saya lihat memang dia agak takut kalau nanti serangannya dia itu akan menyerang dengan keadaan dia juga gitu loh. Seperti kayak misalnya menyerang Ganjar dengan kasus korupsi IKTP-nya juga, tapi itu kan bisa juga dia juga kena nanti misalnya soal Gibran yang juga korupsi di gravitasi. Nah, kemudian juga apalagi yang harus dipertahankan oleh Prabowo, yaitu emosi yang suka reaktif itu juga dipertahankan. Kita akan miss ya, netizen itu akan miss kalau dikurangi reaktifnya Prabowo itu kan. Dengan adanya reaktif Prabowo itu sebenarnya menjadikan omongan di media sosial soal Prabowo reaktif itu menjadikan tagline seperti sorry ya atau dasmu etik itu kan setelah debat itu selalu menjadi pembicaraan di media sosial, yang dimana menjadikan sesuatu itu sebagai jadi memorable untuk mereka itu gitu loh terhadap Prabowo ya. Udah itu saja yang saya bisa kritik tentang paslon 2. Sekarang paslon 3 ya. Ganjar harus membuat spotlight bagi dirinya sendiri ya.
Jadi ada momen-momen yang bisa membuat memorable di debat itu. Bisa diperbincangkan oleh banyak netizen di media sosial. Dan juga pernyataan Ganjar harusnya itu dari prestasinya dia selama 10 tahun jadi gubernur di Jawa Tengah. Kalau soal pernyataan dia soal kekurangan guru di Sabang atau hospital di Papua itu, menurut saya jangan dulu. Itu kan belum standarnya, dia kan belum sampai ke presiden ya. Jadi seakan-akan dia mengkritik provinsi, gubernur di provinsi itu gitu loh. Kok tidak becus seperti ini gitu loh. Atau itu bisa diartikan mengkritik Jokowi. Oke, segitu aja dulu kulikan saya debat perdana capres ya untuk pemilu 2024. Nantikan kulikan saya di debat cawapresnya perdana.